Benarkah Halimah, istri kelima Wawon, meninggal karena sakit? Proses ekshumasi akan ungkap faktanya. Polisi akan melakukan pembongkaran atau ekshumasi makam Halimah, salah satu korban pembunuhan yang dilakukan Wawon Erawan alias Aki dan kawan-kawannya. Halimah diduga dibunuh oleh rekan Wawon bernama Solihin alias Duloh pada 2016 silam di Cianjur, Jawa Barat. Jenazah Halimah dimakamkan pihak keluarga di TPU Islam Kampung Saar Mutiara RT 3 RW 7 Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini proses penyelidikan belum terhenti, tidak menutup akan dilakukan ekshumasi penyebab kematian Halimah. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko kepada wartawan. Yudo mengatakan ekshumasi dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian Halimah. Melalui ekshumasi ini akan diketahui fakta di balik meninggalnya Halimah, apakah karena sakit atau sengaja dibunuh. Sebab ketika itu pihak keluarga hanya diberitahu bahwa Halimah meninggal karena sakit. Padahal berdasarkan pemeriksaan polisi terhadap para tersangka, Halimah dibunuh oleh Solihin alias Duloh. Polisi pun masih terus mendalami motif para pelaku menghabisi nyawa Halimah. Dibilangnya kalau Halimah meninggal karena sakit, padahal dibunuh Duloh. Ujarnya, Halimah merupakan istri kelima Wawon. Setelah Halimah meninggal, Wawon justru menikah dengan anak Halimah dari pernikahan sebelumnya yakni Ai Maimunah. Belakangan, Ai Maimunah juga kehilangan nyawanya usai diracun dengan racun tikus dan pestisida di sebuah rumah kontrakan di Bantar Gebang, Bekasi. Ai Maimunah dibunuh oleh Wawon CS karena dianggap membahayakan lantaran mengetahui tindak kejahatannya. Halimah ini merupakan family tree dari Maimunah termasuk dari pelaku Wawon. Istri Wawon yang kemudian sudah meninggal yang anak tiri Maimunah dinikahi juga oleh Wawon, ungkap Truno Yudo. Saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan yang dilakukan Wawon CS di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Truno Yudo mengatakan tak menutup kemungkinan ada korban lain yang belum terungkap dalam kasus tersebut. Hal itu lantaran ditemukannya sejumlah tanda-tanda seperti adanya lubang di Bekasi dan Cianjur yang sebelumnya diduga telah disiapkan oleh para tersangka. Temuan itu dikatakan Truno Yudo setelah tim penyidik turun langsung mengecek TKP di Cianjur dan Bekasi dan ditemukanlah dua lubang tersebut yang dimana berada di belakang rumah tersangka. Namun hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa nama yang berpotensi jadi korban dan motif para tersangka ini. Terkait untuk siapa dan apa motifnya, ini penyidik masih mendalami untuk nama, apakah untuk korban A dan B itu tentu masih mendasari dari keterangan alat bukti yang ada di penyidik, ujarnya. Untuk itu, Polda Metro Jaya kini membuka layanan laporan untuk masyarakat yang merasa kerabat atau keluarganya hilang dan mempunyai koneksi dengan para tersangka pembunuhan ini. Dengan demikian, lanjut Truno Yudo, penyidik akan terbantu untuk mengetahui apakah ada korban maupun tersangka lain dalam kasus ini. Pada saat yang sama, polisi juga masih mendalami cara Wawon DKK menjaring para korban sehingga percaya saat dijanjikan akan digandakan kekayaannya. Terkait motif dan modus ini, bagaimana pelaku meyakinkan kepada para korban, khususnya para TKW ini masih terus intensif kita lakukan proses penyidikan, kata Truno Yudo. Truno Yudo hanya menjelaskan tersangka Wawonlah yang bertugas meyakinkan para calon korbannya yang mayoritas adalah tenaga kerja wanita atau TKW agar mau memberikan hartanya dengan dijanjikan akan mendapat kekayaan.